Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ivan dan kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan suatu trivia mengenai hadis arba'in yang keempat yang bertemakan kejadian manusia. Sebelumnya teman-teman, pernahkah kalian itu mikir gak? Saya terlahir di dunia ini, kenapa kok berbeda jalannya dengan orang lain? Nah, itu teman-teman, itu bukan berbeda, itu bukan suatu kesalahan dan bukan urusan kalian juga dan kita semua sebagai manusia. Karena itu sudah ditulis sebelum kita lahir di kehidupan ini. Bahkan dalam suatu hadis itu semua takdir manusia itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz itu sebelum 5.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi di Lauhul Mahfuz itu sudah tertulis siapa saja yang nantinya hidup di bumi dan takdirnya itu seperti apa. Nah, diperkuatkan lagi di dalam hadis arba'in yang keempat yang menjelaskan tentang kejadian manusia yang berbunyi An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fa yasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini diceritakan dan dalam hadis ini bermakna bahwa 40 hari di dalam kandungan, di dalam rahim ibu itu terbagi dan selama dalam kandungan itu dibagi jadi 40 hari masing-masing. Di antaranya yang pertama 40 hari manusia itu berupa mani, air mani. 40 hari lalu meningkat menjadi segumpal darah dan 40 hari segumpal daging dan 40 hari berubah bentuk dan 40 hari lagi ditiupkan ruh kepada bayi yang ada di kandungan itu. Nah, dan setelah itu ditulislah semua amal dan ajal dan rezekinya juga di dalam kepada bayi tersebut di dalam kandungan ibu, tentang apa amalan kita yang akan dikerjakan ketika kita sudah dilahirkan dan apa rezekinya kita dan apa takdir kita dan kapan ajal yang menghampiri kita. Nah, itu sudah tertuang dan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan dipertegaskan dalam hadis dalam ini bahwa apabila manusia ketika terlahir di dunia sudah berbuat sesuatu kejelekan yang pada akhirnya membuat dia itu menjadi dekat dengan neraka, maka tapi dalam takdirnya yang sudah tertulis bahwa dia itu akan berubah nantinya menjadi lebih baik dan lebih dekat pada surga, maka itu akan terjadi seperti itu. Jangan dikhawatirkan, ini cuma soal takdir, tapi manusia berhak mempunyai pilihan untuk memilih yang mana untuk menjalaninya. Untuk mencapai takdir tersebut dan untuk mencapai apa yang sudah tertulis tersebut, manusia itu berbeda-beda cara pilihan dalam menjalaninya dan mencapai tujuan itu. Nah, itu keberkahan kita untuk memilih. Tapi soal takdir dan soal tujuan itu sudah tertulis, teman-teman. Oke, baik. Begitupun baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Mungkin tidak banyak dan sedikit trivia, mungkin bisa mengubah pola pikir yang sebenarnya itu bisa jadi salah paham dan membuat kita overthinking. Udahlah, itu buang. Kita itu hanya ditugaskan untuk berusaha semaksimal mungkin dan semampunya saja untuk menjalani apa yang sudah ditakdirkan kepada kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.